Setiap klik, setiap koneksi, setiap simbol kecil di layar, ada cerita besar di baliknya. Wi-Fi lahir dari penelitian lubang hitam, Bluetooth diwarisi dari Raja Viking, dan iConcept masih setia pakai teknologi purba. Inilah kisah luar biasa dari teknologi yang kita anggap sepele. Dan di video kali ini kita bakal gali tuntas cerita unik di balik teknologi kecil yang ternyata punya pengaruh besar di dalam hidup kita. Mulai dari Wi-Fi yang bikin kita ketergantungan, sampai USB yang bikin kita semua belajar bersabar. Yang pertama, Wi-Fi. Lahir dari riset lubang hitam. Wi-Fi itu sekarang jadi kebutuhan pokok, kayak nasi sama kopi. Tapi tahu nggak, kalau Wi-Fi awalnya bukan sengaja ditemukan buat internet, tapi gara-gara riset, yaitu riset lubang hitam. Ceritanya gini, tahun 90-an ada ilmuwan Australia bernama John O'Sullivan. Dia lagi nyari cara buat mendeteksi sinyal samar-samar dari lubang hitam di luar angkasa. Bayangin, lubang hitam itu jauh banget. Sinyalnya kecil banget, kayak nyari suara jangkrik di tengah konser dangdut. Nah, O'Sullivan bikin algoritma khusus buat membersihkan sinyal yang bercampur dengan noise, biar bisa kelihatan jelas. Ternyata teknologi itu bisa dipakai juga buat mengirim data tanpa kabel. Jadi gelombang radio bisa dipisah, dibersihkan, terus diterjemahin jadi data. Itulah cikal bakal Wi-Fi. Jadi bisa dibilang, tanpa riset lubang hitam, mungkin sekarang kita masih rebutan colokan kabelan. Yang kedua yaitu Bluetooth. Bukan soal gigi biru. Bluetooth namanya emang kocak, tapi di balik itu ada cerita sejarah yang keren. Nama Bluetooth diambil dari Raja Viking abad ke-10, Harald Bluetooth. Kenapa julukannya gigi biru? Katanya sih karena ada giginya yang rusak atau kehitaman. Tapi yang penting, Raja Harald terkenal karena bisa menyatukan suku-suku yang tadinya pecah belah. Nah, insinyur yang bikin teknologi nirkabel ini pengen bikin hal yang sama. Menyatukan berbagai perangkat biar bisa ngobrol tanpa kabel. Makanya dinamain Bluetooth. Cara kerjanya. Bluetooth itu ibarat walkie-talkie versi modern. Dia pakai gelombang radio jarak pendek, frekuensi di 2,4 GHz. Jadi kalau HP kamu nyambung sama headset, sebenarnya mereka lagi kirim sinyal radio mini. Kalau Wi-Fi ibarat jalan tol buat data besar, Bluetooth itu jalan setapak buat ngobrol jarak dekat. Kecil, praktis, tapi berguna banget. Jadi tiap nyalain Bluetooth, ingat aja, kamu lagi pakai teknologi dengan darah Viking di dalamnya. Yang ketiga, QR Code. Dari gudang mobil ke dompet digital. Sekarang QR Code ada di mana-mana. Tapi awalnya, QR Code lahir di pabrik mobil Toyota. Waktu itu tahun 1994, insinyur Jepang Masahiro Hara kesel sama barcode biasa. Barcode cuma bisa simpan sedikit data, kayak kartu nama yang cuma ada namanya doang. Nah, QR Code dia bikin kayak kartu nama super lengkap. Bisa ada nama, alamat, nomor telepon, bahkan foto profil. Bedanya dengan barcode, QR Code bisa dibaca ke segala arah. Jadi gak perlu ribet nyesuaiin posisi scanner. Bahkan QR Code punya sistem error correction. Misalnya kertasnya kecipratan kopi atau sobek sepertiga tetap bisa kebaca. Makanya sekarang dipakai buat bayar, tiket,
login aplikasi, sampai papan desain digital di Jepang. Semua karena satu insinyur yang pengen bikin kode lebih praktis. Yang keempat, emoji. Dari pagar jadul ke bahasa global. Bayangin kalau chat tanpa emoji, cuma teks doang, hambar banget. Kayak makan mie instan tanpa bumbu. Emoji pertama kali dibuat tahun 1999 oleh Shigetaka Kurita di Jepang. Waktu itu dipakai di pagar, biar orang bisa ngasih ekspresi lebih. Emoji awalnya cuma 176 gambar kecil, warnanya sederhana. Tapi efeknya luar biasa. Orang bisa nunjukin emosi tanpa banyak kata. Kenapa emoji bisa mendunia? Karena manusia memang suka visual. Satu gambar bisa ganti 1000 kata. Sekarang emoji udah diakui jadi bahasa global. Bahkan Oxford Dictionary pernah milih emoji ketawa sebagai kata terbaik tahun 2015. Jadi kalau kamu mikir emoji cuma lucu-lucuan, salah besar. Dia udah jadi bagian budaya komunikasi manusia. 5. Icon save. Kenangan disket. Pernah mikir nggak kenapa icon save itu bentuknya kotak aneh warna biru? Itu adalah disket. Disket dipakai di era 80 sampai 90-an buat simpen data. Kapasitasnya cuma 1,44 MB. Bandingin sama foto di HP sekarang yang rata-rata 3 sampai 5 MB. Artinya satu foto aja nggak muat masuk satu disket. Tapi di masanya, disket itu revolusioner. Bisa pindahin data antar komputer tanpa kabel, kayak flash disk zaman purba. Karena udah terlalu ikonik, sampai sekarang simbol save masih pakai disket. Meskipun generasi baru nggak pernah lihat wujud aslinya. Jadi tiap kali kamu klik save, sebenarnya kamu lagi ngasih penghormatan ke teknologi jadul. 6. USB. Ritual 3 kali colok. USB itu luar biasa praktis, tapi juga luar biasa ngeselin. Kenapa sih colokannya susah banget? Padahal cuma 2 sisi, tapi rasanya selalu salah di percobaan pertama. Bahkan kadang salah 2 kali. Ini kayak tebak koin tapi tetap kalah. Ternyata alasannya simple, efisiensi produksi. Desain USB satu arah jauh lebih murah dibuat ketimbang bikin reversible. Insinyurnya mikir, orang tinggal balik doang, gampang lah. Tapi yang mereka nggak tahu, ritual colok USB ini akhirnya jadi penderitaan global. Makanya muncul USB-C atau Type-C yang bisa colok bolak-balik tanpa drama. Jadi, di balik hal-hal kecil yang kita anggap biasa, ternyata ada cerita luar biasa. Wi-Fi lahir dari riset lubang hitam, Bluetooth punya darah Viking, QR code lahir dari pabrik mobil, emoji dari pagar jadul, icon save dari disket purba, dan USB dari keinginan manusia ngirit biaya. Semua punya cerita, semua ada alasannya. Dan yang jelas, teknologi nggak pernah benar-benar sepele. Kadang justru hal kecil yang kita anggap remeh adalah yang paling mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten teknologi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.